Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Arsita Cahyati dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang strategi untuk meminimalisasi krisis keseimbangan dan ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Dari tema materi di atas, saya akan membahas bersama rekan-rekan saya, yaitu Maulidia, Urmilasari, Tasha Dwi Aprilia, Sansi Rusdiantini, Sugiarto MUD Saputra. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Latar belakang, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata merupakan tujuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah, ketidakseimbangan sektor ekonomi, serta kesenjangan sosial yang dapat memicu krisis keseimbangan pembangunan. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan serius dalam mencapai ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Secara geografis, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar yang terbatas, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan pembangunan antar wilayah pesisir dan pedalaman, antar sektor primer dan sektor sekunder tersier menunjukkan adanya krisis keseimbangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Krisis ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlakukan strategi yang tepat. Ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa serta merumuskan strategi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah. 1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa? 2. Bagaimana dampak ketidakseimbangan pembangunan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumbawa? 3. Strategi apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah ini? 4. Apa saja kendala dan tantangan dalam implementasi strategi tersebut? 5. Strategi alternatif apa yang dapat dirumuskan untuk meminimalisasi krisis keseimbangan pembangunan ekonomi secara lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa? Selanjutnya, konsep teori. Dalam mengkaji strategi untuk meminimalisasi krisis keseimbangan dan ketidakseimbangan pembangunan ekonomi, terdapat beberapa konsep dan teori yang menjadi landasan analisis dalam studi ini. Yang pertama, teori pembangunan ekonomi regional. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan wilayah secara merata untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Pendekatan ini mencangkup strategi pembangunan berbasis potensi lokal, pengembangan pusat pertumbuhan, serta koneksivitas antar wilayah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Yang kedua, teori ketimpangan wilayah. Teori ini menjelaskan bagaimana distribusi sumber daya, infrastruktur, dan investasi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan krisis keseimbangan dalam pembangunan yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup di daerah tertinggal. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada teori pertumbuhan ekonomi klasik dan modern, pembangunan ekonomi daerah ditentukan oleh modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi, dan produktivitas. Ketidakseimbangan sering muncul akibat tidak meratanya distribusi faktor-faktor tersebut di berbagai wilayah. Yang keempat, teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, strategi yang diterapkan harus menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Yang kelima, teori perencanaan partisipasif. Dalam teori ini, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita pada kali ini, yang dimana Kabupaten Sumbawa memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, peternakan, kelautan, serta pariwisata. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Ketimpangan pembangunan terlihat dari adanya kesenjangan antar wilayah, pesisir, dan pedalaman, antar desa dan kota, serta antar sektor ekonomi tradisional dan modern. Faktor yang pertama, yang dimana faktor penyebab ketidakseimbangan pembangunan, beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan di Kabupaten Sumbawa meliputi distribusi infrastruktur yang tidak merata. Wilayah-wilayah pedalaman masih mengalami keterbatasan akses jalan, listrik, dan internet, sehingga sulit berkembang secara ekonomi. Ketergantungan pada sektor primer. Ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan yang rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim. Keterbatasan SDM dan akses pendidikan, yang dimana rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja menghambat produktivitas dan inovasi. Minimnya investasi dan diversifikasi ekonomi. Kurangnya investasi di sektor sekunder dan tersier menyebabkan lambatnya pengembangan industri dan jasa. Yang kedua, strategi yang telah diterapkan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengupayakan beberapa strategi seperti pembangunan infrastruktur terpadu melalui proyek-proyek jalan desa, irigasi, dan jaringan listrik untuk membuka akses ekonomi. Pembangunan kawasan potensi ekonomi seperti kawasan peternakan di Dompu dan kawasan perikanan di pesisir. Program UMKM dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Yang ketiga, kendala dan tantangan implementasi. Namun implementasi strategi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya anggaran dan SDM pemerintah daerah, kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, resistensi sosial terhadap perubahan dan inovasi, kurangnya data dan perencanaan berbasis bukti. Yang keempat, strategi alternatif yang direkomendasikan untuk mengatasi krisis keseimbangan pembangunan secara lebih efektif. Beberapa strategi alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain yaitu penguatan perencanaan pembangunan partisipatif berbasis data. Selanjutnya, diversifikasi ekonomi melalui industri kreatif dan ekowisata. Peningkatan investasi di pendidikan dan teknologi pertanian modern. Pengembangan sentra ekonomi baru di daerah tertinggal, digitalisasi layanan dan ekonomi lokal untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil observasi lapangan, studi dokumen, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perencanaan Daerah, pelaku usaha lokal, dan tokoh masyarakat, diperoleh beberapa temuan penting terkait kondisi ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Yang pertama, ketimpangan wilayah dan sektor. Hasil studi menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan masih cukup tinggi, terutama antara wilayah barat dan timur Kabupaten Sumbawa. Wilayah-wilayah seperti Kecamatan Sumbawa dan Labuan Badas menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah seperti Orong Telu, Lantung, dan Batu Lanti. Sektor dan jasa perdagangan berkembang pesat di pusat kota, sedangkan sektor pertanian dan peternakan di wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Yang kedua, akses infrastruktur dan layanan dasar. Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan listrik di beberapa kecamatan terpencil masih minim, menyebabkan lambatnya mobilitas ekonomi dan distribusi hasil produksi. Akses pendidikan dan layanan kesehatan juga tidak merata, berdampak pada rendahnya kualitas SDM di daerah-daerah tersebut. Yang ketiga, strategi yang telah dilakukan pemerintah daerah telah menerapkan berbagai program untuk mengatasi ketimpangan seperti pembangunan infrastruktur berbasis kawasan, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan akses permodalan,
ketiga, pengembangan potensi pariwisata berbasis desa. Yang keempat, dukungan untuk sektor pertanian melalui bantuan alat dan bibit unggul. Namun, dari hasil evaluasi implementasi kebijakan masih belum optimal karena keterbatasan dana, kurangnya sinergi antar instansi dan evaluasi yang kuat. Yang keempat, rekomendasi strategi pembangunan berbasis potensi lokal. Dari pembahasan di atas disarankan agar strategi ke depan lebih diarahkan pada yang pertama, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal seperti peternakan, perikanan, dan pariwisata alam. Yang kedua, penguatan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur jalan penghubung desa dan kota. Yang ketiga, digitalisasi UMKM dan ekonomi desa untuk memperluas jangkauan pasar dan efisiensi produksi. Yang keempat, peningkatan peran masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kesimpulan, pembangunan ekonomi yang ideal adalah pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata, tanpa menciptakan kesenjangan yang terlalu tajam antar wilayah maupun sektor. Di Kabupaten Sumbawa, proses pembangunan masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keseimbangan tersebut. Ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di daerah ini tercermin dari adanya disparitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan, antar sektor pertanian tradisional dan sektor jasa atau industri yang berkembang lambat, serta kesenjangan antar kelompok masyarakat dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan dasar, dan peluang ekonomi. Dari hasil analisis diketahui bahwa beberapa penyebab utama ketidakseimbangan pembangunan di Kabupaten Sumbawa meliputi keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terpencil, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi, serta dominasi sektor ekonomi primer yang kurang berorientasi pada nilai tambahan. Selain itu, pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis data dan tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga menjadi kendala tersendiri. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya menjalankan sejumlah strategi untuk mengatasi ketimpangan ini, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan pelatihan kerja berbasis potensi lokal. Namun, pelaksanaan strategi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal karena masih terkendala oleh kapasitas fiskal yang terbatas, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan kurangnya inovasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Untuk itu, diperlukan strategi alternatif yang lebih struktur dan responsif terhadap kondisi